Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita terakhir kemarin sudah menyimpulkan walaupun data kita tidak mengikuti bell curve atau normal distribution, kita masih tetap bisa menganalisa lebih dalam lagi menggunakan si volatility dan rata-rata ini. Gimana apakah suatu saham itu sangat tidak stabil naik turunnya gede dan turunnya juga gede, atau berapa rata-rata ROI kita atau return investment per bulannya. Oke, lanjut. Nah, kita setelah menganalisa S&P 500 ini, kita nggak tahu nih apakah volatility sekitar berapa ini, volatility sekitar 5%-an itu, sekitar 4,5%, apakah itu gede atau kecil? Saya pribadi nggak tahu. Nah, gimana caranya? Kita harus comparison atau membandingkan dari satu saham ini dengan saham-saham yang lainnya. Dan begitu kita bisa melihat nih, sebenarnya berapa sih volatility yang tinggi atau volatility rendah, apakah ROI itu tinggi atau ROI itu rendah. Makanya berikutnya saya mendownload nih, semua nih dari saham-saham yang ada di Indonesia dan juga saham-saham terkenal yang ada di NYSE. Saya ini dapat sumbernya dari Hipot Go. Nah, ini saya dari sini saya masukin dan terus saya download. Nah, gimana caranya? Nah, ada yang membedakan kenapa saya lebih senang menganalisis data menggunakan Python. Karena kalau di Excel itu nggak bisa melakukan ini nih, namanya for loop. Nah, kalau kalian yang udah belajar Python dan bahasa pemrograman, for loop ini kita bisa melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan banyak sekali, dan kita tinggal nulis sekali dan dia jalan sendiri. Makanya dengan melakukan for loop ini saya tinggal bilang ambil seluruh data dari saham-saham ini dan kumpulkan dalam satu tempat. Nah, dan lalu saya melakukan semua analisis kita sebelumnya dalam setiap data itu. Jadi dari saham-saham ini nih, mulai dari Wika, terus ada Inco, ada BCA, dan semuanya ini kita melakukan analisis yang sama dari S&P 500 semua ini, tapi untuk setiap saham itu. Makanya muncullah kita data yang seperti ini. Nah, dengan begini kan tuh, ROI every month since 2011. Nah, ini itu kita melakukan analisis yang mirip sama S&P 500 sebelumnya, cuma dalam saham-saham yang lainnya. Makanya for loop ini itu keren banget. Nah, saya ambil sampelnya di sini aja, contohnya Nasdaq sama MACD, ya kan. Ternyata volatility-nya segini, dan MACD volatility dan rata-rata ROI-nya segitu. Ya kan, di sini juga ada Wika dan BCA. Nah, visualisasi ini mungkin cukup bagus kalau untuk sekedar 4 atau ya di sini contohnya 4 saham, ya kan. Di sini kita bisa lihat, oh ternyata MACD itu lebih rendah volatility dibandingkan Nasdaq, dan kalau Wika itu jauh lebih volatile dibandingkan yang lainnya. Kalau di sini mungkin cukup ya, sini. Cuma gimana kalau tadi saya punya saham yang banyak banget, kan nggak mungkin saya nge-visualisasikan sampai ratusan saham. Nah, gimana caranya nih? Ada yang namanya scatter plot. Daripada kita satu-satu ngeliatin per sahamnya, kenapa nggak kita bandingin aja, di x-axis itu adalah rata-rata ROI-nya dan di y-axis itu adalah volatility-nya. Dan kita plot satu-satu datanya itu setiap saham. Nah, saya melakukan itu dan muncullah si visualization ini, graf ini. Nah, dengan gini kita tahu nih, sebenarnya misalkan saham Apple, oh ternyata saham Apple itu average-nya itu lebih tinggi dari yang lain, cuma si volatility-nya itu cukup rendah, ya enggak? Dengan begitu kita bisa melihat secara keseluruhan data kita itu ada di mana, dan saham-saham itu sebenarnya istilahnya apakah volatile atau menguntungkan atau enggak. Dengan begini kita lebih mudah melihatnya gimana, karena kita bisa melihat keseluruhan data. Untuk lebih dari sini kalian bisa pilih, misalkan saya cuma pengen saham-saham yang volatilenya itu lebih kurang dari 1%, misalkan. Ya udah, kita bikin di sini batas. Nah, berarti saham-saham inilah yang jadi pilihan kalian. Tapi juga kalian misalkan berikutnya salah, volatility ada di sini, salah. Volatility misalkan cuma kurang dari 10%, karena kalian nggak pengen saham kalian lebih naik turunnya 10% tiap bulannya. Ya udah, berarti kalian di sini batasnya segini, dan rata-ratanya mau berapapun ROI-nya kalian gak masalah. Nah,
untuk website saya ini khusus, saya pengen yang lebih, sedikit lebih, data analisis lah. Nah, dengan begitu saya melakukan rata-rata dan dari kedua volatile dan ROI ini. Dengan begitu saya tahu kalau misalkan ROI-nya itu lebih dari rata-rata, akhirnya berarti ujung jempol. Atau misalkan volatilnya dari suatu saham itu, misalkan saham BCA itu ternyata volatilnya itu lebih rendah dari rata-rata, artinya itu acukan jempol juga. Nah, dengan begitu saya makanya menggunakan rata-rata dari data saya semua ini, dan kita bisa visualisasikan. Nah, dengan begini kita makin jelas lagi nih. Saya pengen saham yang volatilnya lebih rendah dari volatil rata-rata dari saham kesemuanya, tetapi juga saya pengen ROI-nya itu lebih dari rata-rata. Dengan begitu saya pengen ngambil saham-saham yang ada di sini. Nah, dengan begitu kan inilah apa yang ngebedain antara data analisis sama cuma intuisi. Kalau begini kan saya jelas kenapa saya mengambil saham-saham ini. Saya bisa jelasin volatility average-nya, saya bisa ngeliatin kalau di sini menurut data-data kita ternyata volatile dari Apple itu sangat rendah dibandingkan yang lainnya, dan juga ROI-nya lebih tinggi dari yang lainnya atau lebih dari rata-rata. Makanya saya memilih dari saham-saham ini, saya save, dan dari 34 saham cuma tersisa 14 saham. Baru saya save untuk website saya dalam bentuk JSON. Kalau kalian nggak tahu JSON, kalian bisa cek video saya yang ngebahas tentang JSON. Dan begitulah. Dengan begitu, website saya Sempoa Investasi jadi, dan kita bisa melakukan investasi sambil nyicil barang sesuatu. Jadi udah mah kita dapat barang, kita juga dapat investasi. Oke? Segitu dulu. Semoga kalian mendapatkan suatu bermanfaat lah. Ini cuma simple-simple aja. Ini nggak tiap orang punya strateginya masing-masing untuk investasi, terserah. Tapi kayak saya untuk ini simulasi, namanya juga simulasi. Untuk mendekati juga nggak terlalu akurat, tapi cukup lah untuk melakukan suatu analisis yang berdasarkan data. Dengan begitu saya bisa bilang saya investasi berdasarkan data. Gitu. Oke? Kalau kalian pengen ngeliatin terus, banyak tutorial-tutorial yang berhubungan dengan coding, dan codingnya itu nggak sembarang coding. Kita mencoba melakukan menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau kalian setuju atau penasaran sama itu, tonton terus video-video saya di channel ini. Dan semoga Indonesia maju terus, oke? Saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.